Apa yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang udah pasti membuat kita patut merasa bangga. Karena dengan performa yang menjanjikan, timnas Indonesia kini mampu menarik sorotan dari media-media besar internasional. Meskipun begitu, jangan sampai kita semua terlena. Karena biar gimana pun, level timnas Indonesia masih belum bisa dikatakan sehebat itu. Hal itu tidak terlepas dari level pemain kita, yang kalau untuk ukuran Eropa ya masih tier 2, 3, 4, hingga 5. Namun dari semua itu sejatinya kita tetap harus bangga, karena sekarang ini setidaknya ada 4 pemain yang benar-benar dianggap punya kualitas yang membuat Indonesia makin dipandang dunia. Bahkan 4 pemain tersebut telah berhasil menorehkan sejarah tersendiri di top level Eropa. Lantas siapa saja sih mereka? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ada Jesus. Kepindahannya ke Italia dirasa adalah sebuah keputusan tepat bagi perjalanan karirnya. Sebab sejak mengawali semuanya dari Serie B, Abang Jai pelan-pelan tumbuh menjadi salah satu bek yang kini cukup disorot di Serie A. Yap, meskipun musim ini adalah musim perdananya main di kasta tertinggi sepak bola Italia, akan tetapi Jesus mampu menampilkan permainan yang konsisten walaupun dari sisi tim dia main untuk tim papan bawah, Venezia. Nah, di Italia sendiri, reputasi Jay sebagai bek potensial makin tersorot. Seberagam pujian menghampiri dirinya. Bahkan akun resmi Serie A sampai membuat wawancara khusus yang mana itu adalah sebuah hal yang terbilang langka. Karena di luar dari status Jay sebagai pemain Indonesia, dia ini cuma main di klub papan bawah. Yang mana artinya, jika Jesus nggak punya sesuatu yang spesial dalam dirinya, maka hal itu nggak akan pernah terjadi. Namun faktanya, deretan penyerang top Serie A seperti Vlahovic, Lukaku, Lautaro Martinez, Paulo Dybala, hingga Matteo Retegui benar-benar seolah dipaksa mengakui ketangguhan Jay, terutama dalam duel 1 lawan 1. Hal yang akhirnya kian menjadi sesuatu yang wajar jika Jesus kini menjadi incaran klub-klub ternama Serie A. Dan akan menjadi sejarah besar jika di akhir musim Jesus sukses memimpin Venezia keluar dari zona degradasi. Yang kedua datang dari Kevin Dix. Mungkin dari sekian nama pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia, Kevin adalah pemain yang secara reputasi dan pengalaman adalah yang paling mentereng selain Jordi Amat. Di mana Kevin pernah main di kompetisi level elit seperti Liga Champions, serta sukses membawa FC Copenhagen lolos ke 16 besar di musim lalu. Memang musim ini Kevin harus menerima kenyataan kalau dirinya harus absen sampai akhir musim akibat cedera. Akan tetapi, kepindahannya ke Borussia Mönchengladbach pada akhirnya menjadi cerita manis tersendiri. Sebab Kevin pada akhirnya mampu mencatat sejarah jadi pemain timnas Indonesia pertama yang bakal main di level Bundesliga. Dan tim barunya nanti tentu bukanlah tim ecek-ecek di Jerman, di mana tim tersebut pernah meraih title Bundesliga 5 kali, DFB Pokal 3 kali, dan 2 kali juara UEFA Cup atau yang sekarang dikenal sebagai Europa League. Yap, kepindahan Kevin ke Bundesliga secara otomatis juga makin mengangkat citra timnas Indonesia di mata dunia. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan, dalam melebar moral angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah meraih air asa, teruskan datang. Ketiga ada Calvin Verdonk. Memang dari sisi tim, Verdonk cuma main di tim papan tengah Liga Belanda, Nijmegen. Akan tetapi, secara individu, Calvin Verdonk sangat layak disebut sebagai salah satu fullback terbaik di Eredivisie saat ini. Dan kemarin, ia secara mantap dipercaya sebagai kapten ketika Nijmegen mengalahkan Ajax 3-0 di kandang sendiri. Tentu saja itu menjadi kemenangan yang sangat bersejarah bagi Nek, karena ini adalah pertama kalinya mereka bisa menang di Amsterdam. Selain itu, kekalahan dari Nijmegen
tentu menjadi pukulan tersendiri bagi Ajax Amsterdam. Karena bisa saja Jordan Henderson dan kawan-kawan gagal menjuarai Eredivisie musim ini karena kekalahan ini. Memang untuk sementara mereka masih tetap di puncak klasemen. Akan tetapi gara-gara hasil ini, sekarang mereka cuma unggul 1 poin aja di atas penghuni posisi kedua, PSV Eindhoven. Nah, melihat fakta yang ada, termasuk peran Kelvin Verdonk yang di laga ini tampil sebagai center back, pelatih NEC Roger Meijer secara khusus memberi pujian kepada Kelvin Verdonk yang mampu tampil luar biasa meskipun ditaruh sebagai center back. Yap, di laga itu Verdonk sendiri mendapatkan rating 8 yang mana ia sukses melakukan 76% umpan akurat, 2 kali menciptakan peluang, 5 kali melakukan sapuan, 1 kali intercept, dan 6 kali ball recoveries. Saya hanya mengatakan bahwa semua orang menonton hari ini, terutama setelah hasil pertandingan sore ini. Anda dapat menunjukkan kemampuan terbaik Anda. Kami semua melakukannya. Jika Anda melihat kami masih harus melakukan perubahan di akhir laga, dan seorang pemain debutan masuk, dan kami bermain dengan Kelvin di posisi tengah lagi, maka saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai sebuah tim. Kami telah menulis sedikit sejarah. Saya pikir itu juga memberikan dorongan besar untuk minggu terakhir. Saya bangga dengan cara mereka melakukannya. Kami membuat beberapa pilihan yang tidak diharapkan semua orang, tetapi akhirnya berhasil. Dulu ketika saya pergi ke Ajax, saya bisa memilih 5-0, 6-0, atau 7-0. Kini bisa menang 3-0 di sana. Begitulah adanya. Kami menikmatinya karena saya melihatnya. Ucap sang pelatih usai laga, dikutip dari Forza NEC. Ayo ganda kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tinggi raih mimpi dunia, lihat semangat kami. Dan gelap tersedia menanti berjuang sampai titik. Kemudian yang keempat, Sopasi Meiselkers, di mana pemain kesayangan Pak Andre Rosiade itu boleh dibilang adalah aset terbesar di posisi center back saat ini selain tentunya Jesus. Karena biar gimana pun Meiselkers telah membangun reputasi sebagai salah satu back terbaik di Eredivisie. Meskipun perjalanannya sempat tersendat musim ini karena cedera, tapi pelan-pelan Meis telah kembali menemukan lagi form terbaiknya, dan itu terus ia tunjukkan bersama FC Twente. Ya, performa Meis memang telah diakui adalah salah satu yang terbaik. Bahkan namanya kini masuk dalam daftar back tengah U23 dengan progresi dribble terbaik di top 7 Liga Eropa, di mana Meis menempati peringkat ke-7, mengungguli Leny Yoro dari Manchester United. Nah, jika ada yang tanya, artinya progressive carriers itu apa? Itu adalah data yang menjelaskan frekuensi seberapa sering seorang back melakukan penetrasi yang jauh meninggalkan posisi aslinya ke arah gawang lawan, yang mana itu sering disebut sebagai ball playing defender. Dan di era sepak bola modern, peran tersebut jelas sangat vital bagi sebuah tim. Masalahnya, masih banyak orang-orang kita yang belum paham soal itu. Pokoknya kalau back, ya udah tugasnya buang bola. Padahal dalam kurun waktu 5 tahun sekali, gaya sepak bola itu terus berubah. Dan harusnya kita tuh bersyukur punya back yang bahkan oleh akun UEL dapat apresiasi spesial sebanyak 2 kali ketika tampil melawan MU. Yang mana itu jadi sejarah tersendiri bagi timnas Indonesia secara khusus. Kemudian jangan lupa kalau Meiselkers kini sedang jadi incaran banyak tim ternama di Eropa, mulai dari Feyenoord, PSV, Valencia, Sevilla, Como, hingga Bologna. Dan melihat dari kemampuan serta potensi dari Meis, ia dianggap sangat bisa untuk terus tumbuh menjadi pemain yang benar-benar top level. Selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Sayap melebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus garuda terbawa mati. Ayo ganda kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak tinggi raih mimpi dunia, lihat semangat kami. Ayo garuda kita bisa Yap, terlepas dari apapun, harapan tentu nggak cuma 4 pemain tadi aja, tapi semua pemain timnas beneran bisa mencapai level tertinggi dalam karirnya.
Dan melihat fakta yang ada, sekali lagi Indonesia sangat layak disebut sebagai tim paling komplit serta terbaik di kawasan ASEAN. Namun pesan aja nih buat Pak Erick Thohir, oke lah timnas kita bagus, tapi perlu diingat juga kalau liga dan pembinaan kita masih kurang. Sehingga mudah-mudahan kedepannya perbaikan itu tetap jalan. Kalau bisa ngebut juga nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin selamanya kita bergantung sama program naturalisasi. Bagusnya naturalisasi jalan. Nah, kualitas liga serta pembinaan juga jalan. Sehingga kedepannya gap kualitas itu benar-benar nggak sejomplang ini, kan gitu. Pokoknya dengerin dan jadikan evaluasi aja segala bentuk kritik. Jangan dikritik keras, tiba-tiba ada sanksi main di Liga Indonesia setahun. Ya kan itu malah jadi bumerang sendiri. So, kalau Mimin pribadi, nggak apa-apa, benahi dulu dari atas, yaitu timnas, baru kemudian bawah-bawahnya. Tapi dalam hal ini, Pak Erick pastinya juga butuh support dari masyarakat. Ya kali, nggak bosan apa kita dikatain SDM rendah mulu. Kayak kemarin ada nih, supporter Arema yang nggak terima kalah, malah nyerang bis dari Persik Kediri. Padahal di awal, tim Persik udah melakukan penghormatan ke setiap korban tragedi Kanjuruhan yang kasusnya sekarang gak tau gimana. Pas balik malah dapat perlakuan gitu. Nah giliran ada apa-apa, nyalahin sana-sini, nangis dan merengek minta keadilan. Ya intinya sama-sama belajar lah. Kalau mau sepak bola Indonesia ini maju, semuanya harus diawali dari kesadaran diri masing-masing. Karena percuma dong, timnasnya udah keren, tapi kualitas SDM lokalnya masih banyak modelan kreak, jamet gak jelas, yang bisanya cuma rusuh. So ayo sama-sama kita jaga sepak bola Indonesia. Dan sekali lagi, buat pengurus, petinggi-petinggi sepak bola Indonesia, jangan baper kalau dikritik, oke? Kita Garuda. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik